Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dwi Faikotul Azizah, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2021 akan membacakan resumen saya selama PBAK 1 dan PBAK 2. Di sini saya akan membaca dua materi PBAK pertama. Yang pertama saya resume dari pemateri pertama, Ustadzah Umi Sumbela, wakil rektor bidang akademik, di mana UIN Maulana Malik Ibrahim ini sudah tahap internasional, dan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini sudah ada 500 lebih mahasiswa dari 39 negara, baik dari negara sahabat maupun negara tetangga. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim ini sudah banyak mendapatkan apresiasi dan sertifikat atau penghargaan baik dari provinsi, kemudian pemerintah nasional sendiri, dan sudah berkali-kali mendapatkan akreditasi A. Kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim ini mewajibkan bagi mahasiswanya untuk mempublish karya-karyanya baik di kalangan nasional maupun internasional. Kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada dua integrasi ilmu dan integrasi keagamaan. Dimaksud integrasi ilmu di sini adalah tentang masih dalam lingkup perkuliahan. Kemudian kalau keagamaan itu sudah lingkup seperti ma'had, masantri ataupun yang lainnya. Kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada beberapa program, yaitu program internasional, kemudian memiliki pengembangan bahasa asing seperti kelas ACP, kemudian ada RTQ atau HTQ, di mana itu rumah tahfidz. Yang ingin melanjutkan hafalannya bisa, dan yang ingin memulai hafalan juga bisa. Dan di RTQ atau HTQ ini sudah ada 2.000 mahasiswa. Kemudian ada rumah moderasi beragama, di mana di situ diajarkan atau dididik untuk menjadi jiwa yang toleransi tinggi, moderat, menguatkan jati diri supaya tidak mudah terhasut akan hasutan-hasutan agama atau aliran di luar sana. Kemudian terhindar dari radikal, teroris, dan anarkis. Kemudian lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim ini harus memiliki integrasi ulul albab dan menjadi insan ulul albab. Dan fasilitas di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada perpus ini sudah ribuan, atau termasuk perpus yang sangat lengkap di universitas ini, karena di perpus UIN ini ada e-book, ada buku jurnalis, kemudian ada untuk sumber skripsi ataupun yang lainnya, sangat-sangat lengkap. Kemudian ada juga matkul di sini tuh ciri khasnya itu keagamaan. Pasti dimanapun kalian mengambil jurusan atau prodi, secara langsung pasti ada pelajaran keagamaan. Semisal kedokteran, pasti nanti ada kolaborasi antara sains dan agama. Kemudian hukum, secara langsung pasti diajari agama. Kemudian arsitek, secara langsung pasti diajari agama. Jadi ciri khasnya matkul di UIN ini adalah keagamaan. Kemudian akademik di UIN ini yaitu dari penelitian skripsi, PKL, dan KKN. KKN itu pengabdian. Kemudian ada juga
matkul fakultas dan matkul program studi. Jadinya beda-beda. Kemudian ada juga tujuan PBAK ya untuk mengetahui dengan detail tentang UINMA. Ketika kalian ingin menempati suatu tempat atau berkunjung ke suatu tempat, secara langsung kalian izin dahulu kan. Nah, dengan PBAK ini adalah izin di mana kita akan menempuh pendidikan di sini, dan kita harus memahami UIN itu sendiri, di mana tempat kita akan menempuh pendidikan itu. Kemudian ada harapan para dosen atau para atasan sangat berharap mahasiswa ini memiliki pengalaman organisasi baik intra maupun ekstra, dan harus aktif dalam organisasi dan perkuliahannya. Dan pada semester saat ini itu kita mengalami pelajaran daring, bukannya luring, karena level di Malang ini masih level 4. Kemudian kita pembelajaran dari September sampai Desember, di mana di situ ada UTS sama UAS. UTS itu ujian tengah semester. Kemudian kalau UAS ujian akhir semester, di mana kita akan melakukan kegiatan tersebut. Dan diusahakan minimal IPK itu 3. Karena jika IPK kalian semakin tinggi, kalian bisa mempercepat jangka waktu perkuliahan, di mana di semester 7 kalian lebih bisa santai, dalam artian lebih agak tenang daripada jika IPK kalian rendah. Karena kalau IPK kalian 3 ke atas, kalian lebih bisa mengambil SKS banyak. Kalau IPK-nya rendah, tidak boleh mengambil SKS banyak. Mungkin itu dari resuman saya dari Ustadzah Umi Sumbullah. Kemudian saya juga mengambil resuman dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fatul Aziza, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2021-2022. Di sini saya akan membacakan resuman materi dari PBAK pertama maupun PBAK kedua. Yang pertama, dari PBAK yang pertama saya mengambil resuman dari Wakil Rektor 3 Ustadz Fatah Yasin, di mana beliau berdomisili di Malang. Beliau bertugas memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa UIN Malang. Beliau juga mengharapkan supaya mahasiswa UIN Malang mempersiapkan dirinya baik secara mental maupun spiritual, di mana di masa spiritual di sini harus berpikir ilmiah, yaitu bertransportasi gaya belajar. Kemudian harus selalu positif, yaitu baik dalam berpakaian, berbicara maupun berperilaku. Usahakan berikan pandangan pertama kepada mahasiswa atau kepada diri kita untuk dilihat orang lain itu mencerminkan akan seorang mahasiswa UIN, dan harus memberikan ciri khas layaknya seorang mahasiswa UIN. Dan yang paling penting, jangan memakai kaos dalam pembelajaran nanti. Kemudian selalu taat dan patuh akan perintah dan kebijakan baik di perkuliahan, dari dosen maupun yang lainnya. Kemudian ketika kita ingin menyalurkan keluh kesah atau ingin
menyalurkan kendala-kendala, tidak langsung berbicara atau menyampaikan kepada yang bersangkutan. Kita harus melalui jalur senat, yaitu sema dan dema. Dengan kita menyampaikan pada sema dan dema, insya Allah sema dan dema akan menyampaikan kepada atasan, seperti wakil rektor ataupun yang lainnya. Pokoknya yang berhubungan, yang memiliki kaitan dengan apa yang kita kendalakan. Kemudian kita harus memiliki durah yang kuat untuk menjadi mahasiswa yang berintelektual, baik dari spiritualnya, kemudian dalam berperilakunya, kemudian dalam fisiknya, maupun jiwa dan rohaninya. Kemudian kita selama di UIN ini, apalagi jurusan pendidikan, itu paling lambat 4 tahun. Tapi jika ingin hanya 3,5 tahun, kalian dinamakan akselerasi menuju S2 UIN Malang. Kalian hanya menempuh 7 tahun di S1, kemudian melanjutkan di S2 UIN Malangnya. Sebelum kalian memasuki sebuah area atau sebuah tempat tinggal, layaknya dan sebaiknya kalian mengenali dan memahami tempat apa yang kalian akan tinggali, di mana kalian tinggali, karena itu salah satu bentuk sowan dan izin kepada pemilik tempat tersebut. Kemudian mungkin itu dari yang saya tangkap atau saya resum dari pemateri kedua, Ustadz Fatah Yasin. Kemudian dari pemateri ketiga saya mengambil dari Ustadzah Haji Ilfi Nurdiana. Beliau menyampaikan dengan singkat, padat, dan sangat-sangat menyentuh atau akan menampar mahasiswa, karena itu harus sebaiknya atau seharusnya mahasiswa melakukan hal seperti itu. Beliau mengatakan bahwa calon-calon mahasiswa baru ini adalah pemimpin di masa depan. Oleh sebab itu kita harus bisa memberikan contoh dan perilaku yang baik untuk masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya. Kemudian pemimpin besar bukan pandai merangkai kata, akan tetapi pandai melakukan perbuatannya. Dalam artian kita bukan ngomong kayak tongkol senyari bunyinya, bukan. Sebagai pemimpin yang besar, yang sukses, kita harus membuktikan dengan perbuatan dan bertanggung jawab apa yang kita katakan itu dengan dibuktikan dengan suatu tindakan ataupun perilaku kita. Kemudian sebagai mahasiswa baru harus mampu membuka pintu masa depan, bukan hanya mencari kesalahan orang lain. Dalam artian di sini itu kita bukan hanya menunggu kapan pintu itu akan dibuka buat kita, siapakah yang akan membuka pintu masa depan itu buat kita, bukan. Kita yang harus bisa menerobos pintu itu untuk kita dan generasi selanjutnya. Ketika kita sudah bisa menerobos pintu kesuksesan itu, kita bisa membimbing atau mengajak generasi-generasi selanjutnya menuju kesuksesan juga. Dan hindarilah atau kurangilah hal-hal yang kurang manfaat, seperti mencari kesalahan orang lain atau menjudge orang lain ataupun memfitnah orang lain. Kemudian ada juga beliau mengatakan membanggakan alma mater, membanggakan almat dengan prestasi, bukan membakar almatmu. Sebagai mahasiswa UIN Malang, kita harus bukan menjadi kita yang bangga dengan alma mater kita, akan tapi kita harus menjunjung tinggi alma mater kita. Dalam artian dengan bukti prestasi kita, memberikan banyak prestasi atau memberikan dengan cara kita bersikap atau berperilaku, itu sangat-sangat cukup untuk
menjunjung alma mater kita. Kemudian utamakan sikap sopan dan berakhlakul karimah. Karena sikap sopan dan berakhlakul karimah itu sangat-sangat sulit, apalagi pada zaman sekarang. Karena banyak orang di luar sana, seorang menteri ataupun pejabat-pejabat di luar sana itu banyak yang pintar, akan tetapi kurangnya dalam berlaku, akhirnya para atasan itu mendapatkan judge atau yang lainnya. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda kita harus bisa memberikan contoh seperti generasi-generasi sebelumnya. Padahal generasi-generasi sebelumnya zaman dahulu itu, zaman sesepuh itu lebih mengutamakan berakhlakul karimah. Juga di dalam Islam juga mengajarkan kita harus memiliki akhlak yang karimah. Contohlah seperti Rasulullah itu sudah jelas, dan kita sebagai generasi yang muslim yang berintelektual fisik dan spiritualnya dan berpikir ilmiah, kita harus bisa mewujudkan hal tersebut pada diri kita dan generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itu yang saya tangkap selama di PBAK pertama ini. Dan tidak lupa juga dari Kiai Haji Isnanuddin Kenajah, yaitu beliau maaf kalau salah, tapi beliau berkata bahwasanya beliau Universitas Maulana Malik Ibrahim ini sudah bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar, dan Universitas Al-Azhar itu menginginkan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim ini mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia di sana, dan juga ada beberapa dosen yang telah mengajar di sana. Dan itu sangat sebuah harapan yang sangat besar bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan atau ingin memiliki pengalaman menjenjang pendidikan, menempuh pendidikan di luar negeri. Itu salah satunya di Al-Azhar, karena sudah memiliki link untuk mempermudah masuk ke sana. Dan mungkin itu yang saya dapat dari PBAK pertama. Kemudian saya akan lanjutkan ke PBAK kedua, yaitu tentang UKM, organisasi UKM. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada 15 UKM. UKM singkat dari unit kegiatan masyarakat. Unit kegiatan mahasiswa. Di mana yang pertama itu UKM Menwa. UKM Menwa ini telah bekerja sama dengan Brintaldam 5 Brawijaya, dan UKM ini adalah semi militer, berarti dalam artian tidak hanya diajarkan kemiliteran, tetapi juga pendidikan atau keorganisasian. Kemudian sejak zaman Jenderal adanya Menha ini sejak zaman Jenderal Aha Nasution. Kemudian Menwa memiliki moto Widya Kostreno Dharma Sidana. Dan Menwa ini memiliki dasar dan asas berdasarkan dari Pancasila, yaitu dasar hukum Indonesia. Kemudian Menwa kampus ini bernama Satuan 18 Wira Cakrayuda, yang artinya 8 itu Kodam Brawijaya dulu, tapi sekarang udah diganti 5. Kemudian 11 itu urutan berdirinya Menwa UIN Maulana Malik Ibrahim se-Jawa Timur. Kemudian kalau Menwa provinsi itu dinamakan Mahasurya. Kemudian Menwa kampus ini langsung bertanggung jawab kepada rektor, karena Menwa ini dilatih layaknya seorang militer. Kemudian ketua Menwa itu bisa disebut komandan. Maba UIN Maulana Malik Ibrahim ini jika ingin mengikuti UKM Menwa pasti akan merasakan rindom
Rindom itu adalah dimana kita akan diajarkan langsung oleh TNI. Jadi kita benar-benar merasakan bahwasanya kita layaknya seorang pembela negara, kemudian layaknya seorang TNI yang akan dilantik atau yang akan membela negara itu akan merasakan hal itu, yaitu di random. Kemudian kegiatan baru di Menwa ini ada tembak, kemudian lempar pisau, dan karate. Kemudian juga yang kedua itu ada UKM Pramuka. UKM Pramuka diketahui oleh Kak Haidar. Progresnya yaitu anjangsana, perkemahan, temu alumni, dan musyawarah pandega. Kemudian ada juga yang ketiga UKM KSR PMR, yaitu KSR PMR ini lahir pada September 1999 dengan moto Khairun Nasi Anfa'uhum Linnas. Khairun Nasi Anfa'uhum Linnas ini sangat sesuai atau sangat cocok dengan KSR PMI karena ini berhubungan dengan kesehatan atau membantu masyarakat sekitar. Karena ketika sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Kemudian dalam KSR PMI ini ada kegiatan sosiak. Sosiak itu adalah sosialisasi agama, yaitu juga ada kesehatannya, juga ada keagamannya. Kemudian ada diktan, ada rutak, kemudian ada kesehatan. Kesehatan di sini adalah donor darah setahun 3 kali. Kemudian ada libang, ada humas. Humas itu biasanya dilakukan di outdoor. Kemudian ada balap pamer dan himosi. Balap pamer dan himosi itu dilakukan 2 tahun sekali. Kemudian opreknya KSR PMI ini Desember, berarti di semester kedua. Kemudian yang keempat itu ada UKM PSMGGB, yaitu paduan suara, di mana di situ ada memiliki 3 divisi, yaitu pelatihan, kewirausahaan, dan investasi. Dan salah satu kegiatannya itu adalah konser tahunan. Seru nggak sih kayak itu kan, kayak konser tahunan, meskipun dalam pandemi ini mungkin ada ya. Kemudian yang kelima itu ada UKM SR, seni religius, yaitu dimana di sini lahir pada tahun 2000-an, dikoordinasikan langsung oleh Dema, memiliki 7 divisi, yaitu sholawat, qasidah, kemudian gambus, nasyid, kemudian qiraah, kaligrafi, dan MC. Kemudian di SR ini langsung praktek di lapangan. Ketika kita mendapatkan pembelajaran, kita langsung praktek di lapangan, semisal seperti tampil di pernikahan maupun hajatan. Kemudian ketua UKM SR ini berkata bahwasannya kita sebagai mahasiswa harus ingat 3 dharma. Yang pertama pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Kemudian yang keenam itu ada UKM teater kontemporer, yaitu lahir pada tahun 1826. Di UKM teater kontemporer ini kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, kemudian bisa meningkatkan cara berekspresi ataupun cara acting ataupun yang lainnya. Kemudian di UKM ini kalian tidak hanya belajar tentang teater ataupun dalam berekspresi. Di sini juga akan bersenang-senang, yaitu layaknya kita berakting atau syuting seperti artis-artis gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina ini berslogan resosil. Resosil itu adalah singkatan dari rekreasi, sosialisasi, olahraga, dan ilmiah. Di sini bukan hanya belajar, akan tetapi rekreasi itu seperti kegiatannya naik gunung, kemudian panjat tebing, kemudian yang lainnya.
Dan kegiatan di sini resosil Mapala ini harus kuat fisik maupun mental. Kemudian ada UKM Junior. UKM Junior ini ada 7 divisi. Yang pertama persatuan sepak bola, dalam artian ini ada futsal juga, kemudian persatuan bola voli, persatuan bulu tangkis, persatuan tenis meja, persatuan catur, persatuan bola basket, dan persatuan sepak takraw ya. Kemudian ada kegiatannya, mungkin ada latihan rutin, kemudian sparring partner, kemudian turnamen. Yang UKM ke-9 itu ada Padang Bulan, yaitu koperasi yang ada di Univ Maulana Malik Ibrahim ini. Terdapat toko serbaguna, Kopnafa, dan lain-lain. Opreknya itu udah mulai bulan ini. Cara pengisiannya itu isi formulir, kemudian interview, kemudian orientasi, kemudian LDR 1, LDR 2, LDR 3. LDR 3 itu dilakukan di outdoor, kemudian pengumuman. Dan yang ke-10 itu adalah ada UKM Komus. UKM Komus itu ada intrakomus, event organizer, yaitu seperti WHO yang di pernikahan tuh kayak mempersiapkan acara-acara pernikahan. Kemudian studio itu bisa kapan saja masuk, gratis. Kemudian musik sama multi media. Kemudian event terdekatnya pada UKM Komus ini ada pada bulan September, Oktober, November. Kemudian yang ke-11 itu ada UKM Taekwondo. UKM Taekwondo ini diketuai oleh Dika Mahardika, yaitu awal mulai Taekwondo ini adalah Rating UB, yaitu cabang UB. Kemudian ada salah satu mahasiswa yang ingin mendirikan Taekwondo di UIN ini pada tanggal 11 April 1995 atas inisiatif sendiri, kemudian disetujui dan diresmikan bersamaan dengan Paganusa. Kemudian memiliki 4 visi, ada juga agenda besarnya, train, program Gasuka yaitu latihan di alam, kemudian diklat, pelatihan dan pendidikan sebelum kalian jadi anggota Taekwondo, dan ospek. Motonya Taekwondo adalah aku tidak ingin menjadi yang pertama, tetapi juga tidak ingin menjadi yang terakhir. Kemudian yang ke-12 yaitu UKM Jepret. UKM Jepret ini adalah intrakampus. Jika kalian memiliki minat dan bakat seperti fotografi maupun videografi, kalian bisa mengikuti UKM Jepret ini. Walaupun kalian sebelumnya belum pernah berpengalaman, insya Allah di sini akan dilatih dari awal. Kemudian ketuanya adalah Kakak Muhammad Ihsan. Dalam UKM Jepret ini ada kegiatannya diklat, pameran, dan HB. Yang ke-13 adalah UKM Simon FM, seperti radio. Di UKM Simon FM ini ada on air, off air, sama weekly program. On air itu ya radio itu, off air itu layaknya kita konser, atau off air pada umumnya tatap muka. Kemudian weekly program itu program harian, kayak program mingguan. Dan di UKM Simon FM ini memiliki program yang sangat luar biasa, yaitu English Day dan Yaumul Arabi, dimana di situ kalian bisa meningkatkan bicara bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Kemudian yang nomor 14 itu UKM LKP 2M, dimana ini lahir pada 1 Juli 1999. Di UKM LKP 2M ini ada kajian, pelatihan, dan pengembangan. Di sini seperti Basu Masail, menjadikan mahasiswa kritis dan berpikir luas. Kemudian di LKP 2M ini melahirkan mahasiswa yang kooperatif, intelektual, serta wawasannya luas. Bironya kajian, penelitian, dan organisasi.
moto LKP2M itu adalah aku berpikir maka aku ada. Dalam artian buktinya aku ada itu ketika aku berpikir gitu. Kemudian yang ke-15 adalah UKM UAPM, inovasi, yaitu seperti jurnalis, wartawan, membuat cerpen, membuat puisi, mengembangkan minat atau bakat tersebut. Kemudian ada Kipos, yaitu koran tempel. Kemudian ada anggotanya itu bertahap dari awal magang, kemudian tetap, sah, kemudian kehormatan, dan demistroner. Ya, mungkin itu dari dari PBAK kedua yang saya ambil di organisasi UKM. Resumen dari Ustadz Muhammad Hasanuddin Wahid, bahwasanya tentang kebangsaan bangsa. Pada saat ini pandemi COVID-19 ini belum bisa hilang 100%, walaupun PPKM level 4 menurun dari level 3, dan kita harus tetap menaati peraturan, terus selalu menaati protokol kesehatan, vaksinasi, karena dengan itu kita bisa membantu para medis yang telah menjadi pahlawan kita, yang rela akan keselamatannya dan telah menjadi garda paling depan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Adapun dampak negatif akan COVID-19, yang pertama menurunnya jual beli, kemudian menurunnya ekonomi di Indonesia, alhasil banyak hutang kepada negara lain demi menghilangkan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, hilangnya pekerjaan, apalagi dari rakyat kecil. Hal itu sangat mempersulit ekonomi masyarakat. Yang keempat, banyak yang merasakan stres, baik dari lingkungan orang tua, masyarakat, maupun anak-anak. Dengan menghilangkan COVID-19 ini, kita harus disiplin untuk selalu menaati protokol kesehatan, healthy immunity, yaitu dengan vaksinasi, karena vaksinasi itu bisa mempertebal antibodi dalam tubuh kita, sehingga kita bisa meminimalisir terinfeksinya COVID-19. Adapun hal-hal yang bisa mengubah dunia, 3 hal yang bisa mengubah dunia, yaitu yang pertama teknologi IT. Ada seorang filosof yang bilang bahwasanya ketika kamu ingin menguasai dunia, kuasailah IT. Dengan itu kamu dengan mudahnya bisa menguasai dunia. Kemudian yang kedua, agama. Dengan agama kamu bisa menguasai dunia juga, seperti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga itu pasar. Pasar itu juga bisa meningkatkan ekonomi negara. Oleh sebab itu, dengan kita selalu meningkatkan akan pasar tradisional, apalagi pasar tradisional, itu kita bisa semakin lama dalam meningkatkan pasar, itu kita juga bisa mengubah dunia. Kemudian peran UIN itu adalah arus utama mengembangkan teknologi digital, kemudian menjadi kekuasaan sosial technopreneur, yaitu meningkatkan sosial yang tinggi. Kemudian epicentrum ajaran agama inklusif, yaitu bisa meningkatkan ajaran agama. Kemudian link and match dengan sektor industri. Adapun juga generasi unggul, karena beliau mengharapkan
mahasiswa UIN atau alumni UIN menjadi generasi-generasi yang unggul, yaitu dengan keagungan moral dan spiritual yang unggul. Karena tanpanya moral dan spiritual yang unggul itu sia-sia, percuma, karena di luar sana banyak orang yang pintar, tetapi kurangnya akan moral dan sikap yang mencerminkan bahwasanya orang itu ada hak untuk dihormati. Dan yang kedua, gandrungi ilmu pengetahuan. Ketika kita ingin menjadi generasi yang unggul, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah wawasan yang luas, karena ketika kita memprioritaskan ilmu, insya Allah apapun yang kalian inginkan akan mengikut. Seperti kisahnya Nabi Sulaiman, di mana beliau lebih memilih ilmu daripada harta. Akhirnya harta dan istri pun ikut kepada beliau. Dan ketika kalian ingin menjadi orang yang sukses, selalu prioritaskan ilmu, karena dengan ilmu kalian akan terlihat berbeda dengan yang lain, apalagi berilmu dan bermoral yang baik. Kemudian memiliki digital question, yaitu tidak mudah menyebarkan berita-berita yang belum terbukti benar. Karena sampai sekarang masih banyak orang yang mudah langsung terpercaya akan berita yang ada, dan hal itu harus dikurangi dan harus dihilangkan. Sebagai generasi yang milenial, yang muda dan penerus bangsa, kita harus bisa menjadi pemikir digital question itu. Kemudian kesolehan peduli sosial. Percuma kita sholatnya rajin tapi tidak pernah zakat. Kemudian percuma kita selalu sholat dan zakat tapi tidak memiliki empati yang tinggi atau sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Karena lebih baik khairun nasi anfa'uhum linnas, yaitu baik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin itu yang saya dapat dari materi Ustadz Muhammad Hasanuddin Wahid.